Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Tajib di channel Kampung Ilmu, channelnya orang-orang yang tetap istiqomah mencari ilmu. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pelajaran akhlak dari kitab Taisirul Khalaq fi Ilmil Akhlak yang ke-24, bab al-muru'ah atau keprawiraan atau kekesatriaan. Sahabat Kampung Ilmu yang berbahagia, Islam sangat menjunjung tinggi kehormatan manusia. Islam memandang pentingnya menjaga kehormatan diri maupun kehormatan orang lain. Ajaran yang memerintahkan kita untuk menjaga kehormatan manusia itu dinamakan muru'ah. Istilah ini kemudian sering disamakan maknanya dengan kata marwah dalam bahasa Indonesia atau kehormatan diri. Makna muru'ah lughatan wastilahan. Muru'ah dalam kamus Al-Munawir bermakna keperwiraan. Muru'ah ini adalah kata sifat yang diambil dari kata benda mar'u yang berarti manusia atau seorang. Muru'ah pada mulanya berarti sifat yang dimiliki oleh manusia. Sifat tersebutlah yang membedakan manusia dari hewan dan makhluk lain pada umumnya. Muru'ah menurut Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali adalah keperwiraan, yaitu sifat-sifat manusiawi yang dimiliki jiwa seorang yang dengannya ia berbeda dengan binatang dan setan yang terkutuk. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, muru'ah bermakna kehormatan diri, harga diri, nama baik. Al-muru'ah sifatun muhimmatun minas sifatil mukammilati li syakhsiyatil muslim al-haq wa in ikhtalafat min zamanin ila akhar wa min makanin ila akhar illa anna laha simatan amatan wa hiya al-muhafazah ala rujuliyatil muslim wa dini wa haibati. Muru'ah adalah atribut atau sifat penting yang melengkapi kepribadian seorang muslim sejati. Dan meskipun jenis muru'ah itu berbeda dari satu waktu ke waktu lain, dari satu tempat ke tempat lain, tapi ia memiliki ciri umum, yaitu menjaga kehormatan dirinya, nama baiknya, agamanya, martabatnya, dan wibawanya atau marwahnya. Contoh, ada seorang tokoh, ada seorang tokoh mau diajak rapat, mau diajak musyawarah untuk membicarakan masalah-masalah keumatan, masalah-masalah sosial. Belum berangkat rapat sudah menanyakan honornya, ada enggak, berapa jumlahnya, dan lain sebagainya. Ini sarung, ini mengurangi muru'ahnya. Atau mubalek masih di atas mimbar, di tengah-tengah ia menyampaikan pengajian sudah nyinggung-nyinggung soal amplop, walaupun dikemas dengan nada humor. Itu saru, kata ibu saya. Ini menodai muru'ah seorang mubalek. Bahkan saya pernah mendengar seorang mubalek pesan kepada panitia pengajian, nanti kalau pulang disediakan rokok merek tertentu untuk dia dan supirnya. Nah, kalau begini ini kan dia dapat amplop, dapat rokok. Ada juga yang minta disediakan beras minimal 10 kilo di samping amplopnya itu. Katanya berasnya itu untuk anak yatim. Ini juga sama, mubalek-mubalek ini termasuk mubalek yang menodai muru'ahnya sendiri. Intinya, muru'ah secara bahasa bermakna kehormatan dan harga diri. Sedangkan dari segi istilah, muru'ah adalah salah satu akhlak Islami yang dapat mengantarkan seorang untuk memiliki jiwa yang bersih, tidak terkungkung dan diperbudak oleh nafsu syahwatnya. Karena karakter seorang muslim itu mempunyai cita-cita atau himmah yang tinggi dan sangat tidak suka kepada sesuatu yang buruk, rendah, dan hina. Adapun hal-hal yang dapat menghilangkan atau mengurangi atau menodai muru'ah antara lain adalah berpakaian kumal, lusuh, ambune apek, kecut, apalagi
dia dari tempat-tempat yang berbau tidak sedap seperti WC, sehingga bau busuk pakaiannya itu tercium oleh orang lain. Nah, ini bisa mengurangi muru'ah. Kemudian orang yang telah memakan uang haram dari misalnya dari korupsi, dari kerja-kerja yang tidak halal, ini jelas kehilangan muru'ahnya. Hal-hal yang dapat mengurangi atau menghilangkan atau menudai muru'ah yang lain adalah mencabut bulu ketiaknya di depan orang banyak. Sarulah itu. Tapi kalau untuk mencukur brengos kemudian minta tolong kepada orang lain nggak apa-apa, itu tidak sampai mengurangi muru'ahnya. Selanjutnya yang dapat mengurangi menodai muru'ah adalah duduk dengan wanita non mahram di tempat umum, lalu ngobrol berlama-lama, jangkauan berlama-lama dengan wanita ajnabi itu, karena ini bisa mengundang curiga orang yang melihat. Termasuk juga menodai muru'ah adalah memasuki tempat-tempat yang di situ kesucian agama Allah dilanggar, seperti tempat karaoke, komplek pelacuran. Tempat pelacuran itu kan kesucian agama Allah telah dilanggar oleh mereka karena mereka telah berbuat zina. Zina itu adalah mengoyak kesucian agama Allah. Nah, tempat yang seperti itu tidak perlu kita masuki. Itu mengurangi menodai muru'ah kita. Yang dapat mengurangi muru'ah kita lagi adalah banyak bersenda gurau, guyon, ngobrol yang kadang diselbi kata-kata jorok. Ngobrolnya itu di tepi jalan sambil melihat-lihat wanita yang lewat. Ya, orang yang membiasakan seperti ini berarti ternodai muru'ahnya. Yang dapat menodai muru'ah lain adalah melanggar tata cara kebiasaan berpakaian penduduk sekitarnya atau kotanya dan berpakaian eksentrik dalam berbusana. Saya kira sahabat Kampung Ilmu bisa membuat contoh-contoh sendiri sesuai dengan lingkungan yang dilihatnya. Selanjutnya yang dapat mengurangi menodai muru'ah adalah tidak memakan makanan di dekatnya, tapi malah makan yang ada di tengahnya atau di kanan kirinya yang agak jauh. Jadi kalau kita berada di dalam suatu perjamuan, ya kita makan yang ada di depan kita saja. Tidak usah ngeranggeh-ngeranggeh yang jauh, meskipun hati kita itu ingin, kita tahan. Atau kalau kita nenggon makan ambengan, wah, sing nenggone tengah dikaro atau di sebelah teman-teman kita karena ikannya enak kita ambil, itu mengurangi muru'ah. Termasuk mengurangi muru'ah lain adalah makan dan minum sambil berjalan. Seperti yang kita lihat banyak anak-anak pelajar, anak-anak sekolah itu kalau pulang sekolah saya sering melihat sambil makan-makan, sambil minum-minum, sambil jalan. Nah, mereka itu sudah kehilangan muru'ah. Yang dapat mengurangi muru'ah lagi adalah tidak meminjamkan makanan dan barang-barang yang sifatnya tidak pribadi, padahal dia tidak darurat. Misalnya kita punya makanan, sedang tidak kita gunakan atau sedang tidak kita makan, mau dipinjam ya biarlah. Kita punya tetangga butuh perkakas untuk dandan-dandan seperti tangga, pendel, catut, dan itu tidak kita gunakan, mau dipinjam ya kasihkan saja, sebab kalau tidak dipinjamkan itu bisa mengurangi muru'ah kita. Lah ora disulai wong nak nyilih biasane ora gelem mbelekke. Lah itu urusan lain. Kecuali kalau mau pinjam seperti sikat gigi. Ya, sikat gigi itu kan milik pribadi, tidak bisa dipinjamkan. Tapi kalau hal-hal yang bisa dipinjamkan seperti perkakas atau makanan, itu misalnya beras, ada orang mau pinjam beras karena tidak bisa makan, yang kita kasih kan beras kita pas tidak kita makan, mau dipinjam orang ya berikan saja, karena kalau tidak diberikan maka kita kehilangan muru'ah. Selanjutnya yang dapat mengurangi muru'ah adalah membicarakan hubungan seksualnya dengan istrinya secara tidak perlu. Ini merupakan kebiasaan yang jelek di lingkungan kita, di pasar, dan di tempat-tempat lain. Itu saya sering mendengar seorang suami itu menceritakan hubungan seksualnya dengan istrinya.
itu tidak baik. Itu membuat malu istri. Seandainya para istri itu tahu. Dan di samping itu, ini menodai muruah orang yang bercerita itu. Selanjutnya yang dapat menodai muruah kita adalah makan makanan yang rasanya lezat sendirian di rumah dan meninggalkan sisanya untuk istri dan anak-anak. Contohnya misalnya kamu beli tongseng, wah kan enak itu. Terus kamu makan sendirian, padahal di situ ada anak, ada istri, tidak kamu tawari, makan sendiri. Kemudian setelahnya tinggal tulangnya dan sisa-sisanya, serpian-serpian daging yang cuma sedikit itu kamu berikan kepada anak dan istri. Ini namanya bapak itu telah kehilangan atau ternodai muruahnya. Selanjutnya yang dapat mengurangi muruah adalah seorang pria menjadikan dirinya kambing jantan pinjaman. Nah, ini kaitannya dengan seorang suami istri yang telah bercerai 3 kali. Dan untuk bisa rujuk kembali, untuk bisa nikah kembali, maka harus ada mukhalil. Mukhalil itu orang lain yang menikahi istrinya. Kemudian setelahnya terjadi hubungan suami istri, halil itu atau orang lain itu menceraikan bekas suami yang lama itu menikahi wanita itu. Maka orang yang menyediakan dirinya sebagai mukhalil itu dinamakan sebagai kambing jantan pinjaman. Jadi seorang pria yang menjadikan dirinya kambing jantan pinjaman, mukhalil, cuman mukhalilnya itu mukhalil yang direkayasa, maka itu bisa menodai muruahnya orang yang menjadi mukhalil itu. Selanjutnya yang dapat mengurangi muruah adalah seorang laki-laki tua menghabiskan waktu berjam-jam untuk menonton TV, menonton film, menonton serial drama, sinetron. Dia tidak peduli dengan usia lanjut dan kedekatannya dengan pertemuan dengan Tuhannya atau mati. Ini orang tua semacam ini sebenarnya sudah kehilangan muruahnya. Nah, terus seperti apa kalau ada orang tua? Ya kita ajak untuk banyak-banyak ibadah. Potensi kematiannya itu lebih besar daripada yang muda, walaupun semuanya itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang dapat menodai muruah adalah tidur di hadapan orang yang terjaga atau orang yang melek. Banyak orang yang melek terus kita tidur, kecuali karena sangat ngantuk berat. Kalau tidak ngantuk berbahaya. Mengapa kok tidak boleh? Karena jika ada hal-hal yang tidak disukai oleh orang seperti auratnya terbuka, ngiler, ngorok, ngelindur, ini akan dilihat oleh mereka, oleh orang-orang sing cek melek itu tadi. Iya kan ya saru, wah kita auratmu piye. Selanjutnya yang dapat mengurangi muruah adalah berdebat dengan teman-teman hanya demi kuat-kuatan argumentasi, padahal hanya urusan sepele. Kita harus bisa membedakan antara urusan-urusan yang sepele dan urusan-urusan yang penting. Kalau urusan yang penting boleh kita adu argumentasi sampai diketahui mana argumentasi yang lebih kuat. Tapi kalau urusan-urusan sepele tidak perlulah sampai bertele-tele untuk berargumentasi. Selanjutnya yang dapat menodai muruah adalah menyembunyikan bekal dari sahabat saat bepergian dan sering berselisih paham dengan mereka. Misalnya kita ziarah bareng-bareng, satu jok, diumpet-umpet ke bekalnya. Padahal kita punya bekal, kita makan bareng-bareng. Jadi kalau kamu bepergian bersama teman-teman, maka tidak usah disembunyikan sangumu, bekalmu seperti makanan atau minuman. Bahkan kalau perlu tawarkan kepada teman-temanmu. Karena kalau menyembunyikan perbekalan itu kalau diceritakan oleh teman, wah kayak tak jalungo mah pangananku wis entek, dekne tak kei. Saiki panganane dekne malah diumpetak. Nah itu. Jadi menyembunyikan bekal dari sahabat saat bepergian itu bisa mengurangi muruah. Selanjutnya seorang pria, pria itu bisa kamu cium istrinya di depan orang lain atau memegang pada bagian yang menimbulkan rangsangan. Intinya yang dapat mengurangi menodai muruah adalah bermesraan di tempat umum. Itu bisa mengurangi muruah.
seperti kebiasaan bintang film. Itu orang-orang yang nggak punya muruah, mereka bermesraan, bahkan tidak dengan istrinya, bahkan belum menjadi istrinya. Bintang film, artis-artis itu orang yang lemah agamanya, ngapain ditiru? Ya kalau meniru, ya kita bodoh sendiri. Tiru yang baik. Jadi saya ulangi lagi, bermesraan di depan umum, di jalan raya, atau di tempat-tempat rekreasi, itu menodai muruah. Tapi kita sering melihatnya, itulah. Nah, termasuk menghilangkan muruah lagi adalah pria atau wanita yang makan di jalan, di pasar. Kecuali sangat lapar sekali, tidak ada tempat lain kecuali di situ. Atau kecuali dia memang kerjanya di pasar atau di jalan raya. Selanjutnya yang dapat mengurangi muruah adalah memonopoli makanan dengan makan lebih banyak daripada teman-temannya. Padahal harga makanan itu nantinya dibayar oleh mereka dengan nominal secara sama rata. Jajan bareng-bareng, nanti bayarnya itu patungan. Tapi ada orang yang rakus, yang lainnya itu satu piring, dia sampai 2-3 piring. Yang satunya 1 gelas minuman, dia malah 2 gelas. Itu bisa menghilangkan muruah, itu bisa mengurangi muruah. Selanjutnya bisa menodai muruah lain, seseorang membicarakan orang-orang yang berbudi luhur dan alim, dan mereka banyak dipuji karena kebaikannya. Hanya karena mereka melakukan salah satu dosa kecil, lalu dibicarakan. Nah, orang yang membicarakan seorang alim, berbudi luhur, banyak jasanya kepada masyarakat, hanya karena dosa kecil, kok kemudian dibicarakan sedemikian rupa, diceritakan di mana-mana, maka orang yang membicarakan itu namanya orang yang sudah ternodai muruahnya. Ya, dosa kecil itu ya seperti seorang tokoh, misalnya kiai salaman dengan wanita, dan ceritanya itu, nadanya itu seperti meremehkan orang alim itu tadi. Maka orang yang membicarakan orang alim yang berbuat kesalahan kecil ini termasuk orang yang muruahnya kurang. Selanjutnya yang dapat mengurangi muruah kita adalah pamer uang, pamer rekeningnya di bank, deposito, saham, dan lain sebagainya. Singkatnya pamer kekayaannya. Orang-orang yang sering pamer kekayaan itu namanya orang yang kurang muruah. Termasuk kurang muruah adalah orang melihat orang-orang berkerumun, dia ikut-ikut berkerumun, berdesak-desakan dengan anak-anak. Mengapa? Demi memperoleh permen yang dibagikan di jalan. Jadi pas melaku-melaku, wis tua misalnya seperti saya, jalan-jalan di jalan itu ada rubung-rubung. Ternyata seorang membagikan permen, yang di situ itu juga ada anak-anak. Lalu kita ikut rebutan. Lah ini orang tua yang kehilangan muruahnya. Lah ini adalah suatu sikap yang baik, yang tidak melanggar muruah. Bahkan kalau tidak dilakukan malah kehilangan muruahnya, yaitu melayani mereka yang lebih tua darinya dan lebih alim. Dan ini tidak dianggap sebagai pengurangan nilai dirinya. Misalnya pulang Jumatan, yainya pakai sepeda motor yang terhalang oleh sepeda motor banyak, kamu bantu keluarkan, itu bagus. Dan ini tidak dianggap sebagai sesuatu yang mengurangi muruah. Bagian daripada kesempurnaan muruah adalah seorang yang telah memperoleh uang untuk memberikan sebagian uangnya kepada saudara-saudaranya yang bersamanya ketika dia mengambil uang itu. Misalnya kamu mengajak temanmu untuk mengambil uang di bank. Nah ini iso ya 100 50 kayak ilah. Itu menandakan kesempurnaannya muruah. Atau seorang mubalek ngajak santrinya untuk menemani di dalam menyampaikan pengajiannya, dapat amplop, seharusnya santri itu diberi bagian. Itu kiai yang mempunyai muruah seperti itu. Adalah termasuk muruah seorang pria tidak memberitahukan berapa usianya. Jadi rahasiakan usiamu, karena jika dia tahu kamu masih muda, mereka meremehkan kamu. Dan jika dia tahu kalau kamu sudah tua,
mereka menganggapnya kamu sudah pikun. Ya tidak ya. Tentu ini ada tempatnya kapan kita harus menyampaikan berapa usia kita dan kita harus merahasiakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Ajib.